malam-malam deh tuh. Jalan jam berapa itu ya? 11 ada tuh ya? Jam 11 malaman ya. Naik dari, kalau nggak salah dari Pasar Induk loh. Serinduk. Pasar Induk. Pada BM dah tuh. Dulu zamannya pada BM dah tuh ya. Naik truk. Truk situ tuh. Ada sekitar berapa ya? Ada 30-40. Enggak, ya kurang lebih 25 deh kalau nggak salah ingat itu, 25 orang lah. Nah, tinggal yang rombongan ini lanjut. Nah, pas berangkat itu katanya naik truk pertama nih, naik truk pertama. Beda jalur, turun. Nah, akhirnya ganti truk kedua. Nah, tasnya Ocoy katanya. Iya, ketinggalan di truk yang tadi itu. Supirnya suruh ngejar tuh. Supirnya suruh ngejar aja sampai lah. Ocoy itu udah ganti. Ocoy mau loncat ke truk. Kata anak-anak, coy jangan coy. Jadi kayak Mission Impossible. Mau statement deh, stuntman. Jadi dia di truk lagi jalan, dia mau loncat begitu. Akhirnya diberhenti lah sama anak truk itu. Jackie Chan versi budut. Nah, akhirnya tas itu dapat kembali. Akhirnya jalanlah tuh mereka tuh. Awalnya sih nggak terjadi apa-apa di saat itu sampai mereka ke Galunggung itu. Dan Hendra bilang pas pulangnya tuh si Bucek karena digiting gelindingan digiting tuh kan. Akhirnya dia jatuh gelinding nabrak batu, bocor kepalanya. Ditolongin lah, digendong sama Aseng katanya. Aseng sama Hendra. Akhirnya gue sama Aseng nih, gue bopong nih si Bucek. Bopong pas masuk warung kan ada bambu tuh yang lancip tuh. Nunduk, Cek. Nah, gua sama si Aseng nunduk, si Bucek tuh yang lagi itu nggak nunduk. Bocor lagi. Ketuncel kepalanya tuh kena bambu. Jadi bocornya 2. Nah, singkat cerita, barulah mereka turun ke stasiun. Pas pulang tuh. Pas pulangnya nih ya, langsung ke stasiun. Arah pulang, stasiun Tasikmalaya. Nah, disinilah baru terjadinya tragedi Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Casibo. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment, juga like video gue, apalagi nge-share. Thank you banget nih buat para lanang lining atau para netizen yang udah ngelakuin kayak gitu. Dan jika para lanang lining atau netizen yang mau konten bareng gue, silakan hubungin gue di bawah sini nih. Jadi kita bisa konten bareng dan lanang lining bisa menceritakan tentang nostalgianya. Ya udah, pantengin terus di channel Casibo dan gue akan menampilkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menyeramkan, lebih seru lagi dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran salah satu narasumber gue yang dibilang agak eksklusif lagi. Pokoknya anak-anak 40 semuanya eksklusif lah gue anggap. Dan dia akan menceritakan tentang nostalgia di tahun 95 yang dimana anak Cus 40 pergi jalan-jalan ke daerah Tasik, ke Gunung Galunggung. Dan versinya nanti ada 2. Makanya pantengin terus di channel Casibo biar lo tahu nanti ceritanya seperti apa. Rong. Sehat Bang ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Si ganteng dari Cus 40. Saya sebanyak anak ganteng di 40. Ya udah Bang, kira-kira mau cerita apa nih? Apa ya? Yang dari mana nih? Awalnya yang Galunggung. Yang Galunggung deh, awalnya dari Galunggung itu di tahun 95 ya, lu kelas 1. 95 ya, kelas 1. Anak siang doang nih berdua tuh main Hendra tuh waktu Galunggung tuh. Yang lainnya pagi. Pagi. Ada Ambon.
Ambon Bucek. Ambon. Oh itu kalau yang pagi tuh waktu ke Ocok. Pepandayan. Iya Ini benar, waktu Galunggung aja kemarin. dulu. Galunggung. Baru nanti habis Galunggung kita Pepandayan. Iya hampir sama lah, pagi sama siang tuh waktu ke Galunggung. Tuh lu ngumpul di mana tuh waktu lagi ke Galunggung tuh? Di rumah aneh kan? Mente itu ya. Iya. Malam-malam deh tuh. Jalan jam berapa tuh ya? 11 ada tuh ya? Jam 11 malaman ya. Naik dari, kalau nggak salah dari Pasar Induk loh. Serinduk. Pasar Induk. Pada BM dah tuh. Dulu zamannya pada BM dah tuh ya. Naik truk. Terus itu tuh. Ada sekitar berapa ya? Ada 30-40. Enggak. Ya kurang lebih 25 deh kalau nggak salah ingat itu. 25 orang lah. Pagi siang ya? Tuh. Anak siangnya Aneh, Ocoy, Hendra, Yanu, terus Ambon, Yames, Teten. Ada anak kampungan lu tuh katanya tuh. Ada itu Boncek itu, pengen banget ikut banget sama anak muda tuh. Sekali ngikut, aduh. Musibah. Jadi si Prong ini bawa kampungannya. Jadi pengen banget dia tuh ikut sama anak budut. Kayak apa sih anak budut keseruannya? Ternyata. Tapi kalau lebih serunya lagi dihadirkan deh. Dihadirkan. Biar ada saksi di luar dari anak budut ya. Yeah. Biar lebih ada manis-manisnya gitu lah ceritanya gitu. Lambunya gitu ya. Next time lah nanti untuk berikutnya dah. Kita undang lah tuh si itu. Ada anak luar di luar dari anak budut juga ada anak Sky. Iya. Angkasa tuh di di Halim tuh. Bawahnya si Buce dulu waktu zamannya anak-anak 40 di era tahun 95 97 kan tuh, khususnya anak siang kalau pulang sekolah kita masih nongkrongnya di Ramayana Lama, Game Pass. Nongkrong situ dah tuh. Nah kebetulan memang di Game Pass itu ada anak 40 yang udah pada kenal sama anak Halim. Makanya ada tuh anak Sky itu diajak lah tuh sama anak-anak. Berapa orang tuh anak Sky-nya tuh ikut? Satu orang. Nah kebetulan bawa cewek juga tuh 2 apa 32 kalau nggak salah. Oh cewek dari anak ada Sky. Bukan anak Sky, cuman di luar dari anak budut. Oh. Cuman dia nggak sampai ngikut ke Galunggungnya. Oh, sampai Galunggung. Kalau nggak salah dia pulang pas di pemandian air panas, tahu di mana itu, daerah mana tuh? Pokoknya Garut sih, daerah Garut juga pemandian air panas. Guci. Enggak, bukan Guci. Apa tuh? Kurang enggak juga sih, udah lama juga tuh. Dia pulang lah tuh, anak lanjut ke Galunggung. Jadi memang begini kisahnya nih. Jadi juga gue dapat informasi dari telepon Complong juga. Terus yang ikut juga tuh. Ya, yang Complong Hendra lah. Tadi gue teleponan sama Hendra dan dia ngasih tahu awal perjalanannya. Jadi pertama-tama tuh mereka nih pada ngumpul di rumah gue nih. Ngerokok bang. Ngumpul di rumah gue. Akhirnya bokap gue nanya nih ya masalah satu anak budut nih. Si Hendra ikut nggak? Katanya. Hendra ikut nanti om katanya. Tunggu aja om. Iya. Gue mau nitipin si Rini nih, karena adek gue ikut ya, ikut ini. Ya, nah pas Hendra datang dipanggil sama bokap, Hendra, nanti lu jagain ya adek lu ya Rini. Emang dia mau ikut? Om, iya dia mau ikut kata gitu. Oh ya udah, nanti biar Hendra jagain dah. Nah, kata anak naik truk pertama nih, naik pertama itu cukup ramai juga sih yang ikut tuh, katanya 25 orang naik, ada anak luarnya juga kan. Ceweknya Rizky, anak budutnya Rizky, Yuni, pacarnya Ocoy, sama Rini, sama Yuni Toser katanya. Yuni Toser sama Eka itu yang di luar dari budut. Eka ya, 2 orang ya. Jadi Yuni Toser sama Eka. 5, jadi 5. Jadi 5 ceweknya nih. Ini Rizky, Yuninya ada 2. Sama Eka ada tuh, di luar dari budut. Tapi yang 2 ini
nggak sampai ke Galunggung karena sakit, makanya dia pulang tuh bertiga tuh ditemenin sama cowok, temen siapa tuh cowok itu namanya lupa, anak Sky juga kalau nggak salah. Pulang deh tuh di situ dia. Bertiga. Nah, tinggal yang rombongan ini lanjut. Nah, pas berangkat itu katanya naik truk pertama nih, naik truk pertama. Beda jalur, turun. Nah, akhirnya ganti truk kedua. Nah, tasnya Ocoy katanya Iya, ketinggalan di truk yang tadi itu. Supirnya suruh ngejar tuh. Supirnya suruh ngejar aja sampailah Ocoy itu udah ganti. Ocoy mau loncat ke truk. Kata anak-anak, coy jangan coy, jadi kayak Mission Impossible. Mau statement deh, stuntman. Jadi dia truk lagi jalan, dia mau loncat begitu, akhirnya diberhentilah sama anak truk itu. Jackie Chan versi budut. Nah, akhirnya tas itu dapat kembali. Akhirnya jalanlah tuh mereka tuh. Awalnya sih nggak terjadi apa-apa di saat itu sampai mereka ke Galunggung itu. Dan Hendra bilang pas pulangnya tuh si Bucek karena digiting gelindingan digiting tuh kan. Akhirnya dia jatuh gelinding nabrak batu. Bocor kepalanya, ditolongin lah, digendong sama Aseng katanya. Aseng sama Hendra, akhirnya gue sama Aseng nih gue bopong nih si Bucek. Bopong pas masuk warung, kan ada bambu tuh yang lancip tuh. Nunduk Cek. Nah, gua sama si Aseng nunduk, si Bucek tuh yang lagi itu nggak nunduk, bocor lagi, ketuncel kepalanya tuh kena bambu, jadi bocornya 2. Nah, singkat cerita, barulah mereka turun ke stasiun. Pas pulang tuh. Pas pulangnya nih ya, langsung ke stasiun. Arah pulang, stasiun Tasikmalaya. Nah, disinilah baru terjadinya tragedi Tasikmalaya. Putih abu-abu, niat menuntut ilmu, dapat lemparan batu. Kami tak pernah ragu, kami terus melaju. Tawuran yang terjadi bukan tradisi, kita yang memulai, mari kita akhiri. Budut pusat Jakarta punya cerita. Ruang ego yang ada dan semua saudara gua. Budut pusat Jakarta punya cerita. Tak perlu senada untuk seirama. Budut pusat Jakarta punya cerita. Ruang ego yang ada, lu semua saudara gua. Budut pusat Jakarta punya cerita. Tak perlu sewarna, tapi tetap sejiwa. Lalu pas sampai stasiun gimana tuh lo? Udah sampai stasiun tuh kan emang rencana tuh anak-anak pengen naik kereta barang gitu, cuman kita nggak masuk dalam stasiun, cuman nggak pas di posisi di stasiunnya, di pinggirnya tuh, tapi masih di pinggir rel. Jadi sebelum stasiun dulu kan nggak mungkin seketat sekarang kan. Masih nggak ada pagar-pagar kali ya. Masih ini juga sama Pamdal ya, kalau penjaga-penjaga itu kayak polisi gitu. Polsus ya. Udah tuh hampir 15-20 menit lah kita nunggu tuh kereta barang itu lewat tuh. Kemudian dia lewat di gerbong kedua itu tuh ada penumpang juga tuh, rombongan tuh ya, kurang lebih 5 atau 6, 7 orang dah tuh. Itu kereta barang apa kereta penumpang? Kereta barang. Emang kita tujuannya mau kereta barang. Nah, ternyata udah ada orang duluan rombongan tuh, cuman nggak tahu dari mana. Cuman pas lewat
lihat sekilas itu pakai baret warnanya merah hitam. Nah, Neng lihat itu, wih, poncol, dia bilang gitu kan. Nah, terus kata anak, bukan, mana ada anak poncol ya. Udah, akhirnya nih inisiatif lari deh tuh, ngejar deh tuh. Kalau ngejar sama siapa itu waktu itu? 2 orang tuh ngikutin tuh, yang aneh tahu Buce deh kalau nggak salah tuh. Itu posisi lo lagi di depan habis jatuh itu. Udah tuh, aneh samperin deh tuh. Itu pas posisinya pas di stasiun. Karena anak-anak kan nunggunya di sebelum stasiun tuh, tapi masih satu jalur Di lingkungan stasiun Tasik stasiun lah itu. ya. Udah aneh kejar, pas berhenti, aneh tanya dong, woi lu anak poncol bukan? Bukan, kok lu pakai ban poncol? Poncol apaan begitu? Wah, Itu bukan orang poncol nih. bukan anak poncol, aneh pikir poncol. Ah, Dia orang mana? orang Bandung. Lu anak mana? Gua orang Bandung. Ya udah, baret lu gua ambil, gua minta, gua ambil. Dia nggak terima, gua ambil. Turun, dia pikir gua cuma bertiga. Udah gua ribut deh Itu tuh. berapa orang? Ya sekitar 5 atau 6 7 orang lah. Oh, Ya 6 ada, 6 orangan deh. 6 orang. 6 orang deh. Nah, bertiga nih. Udah nih ribut nih. Nah, Buce balik nih manggil anak-anak. Hmm. Prong ribut. Udah anak rame gitu kan. Nah, karena memang posisinya gua sendiri nih lawan 6 orang nih. Udah tas gua semacam kayak cuma berapa liter tuh aneh ke depanin. Jadi aneh ya nahan nggak kena badan aneh kepukul ya kan. Karena aneh dikeroyok ya kan. Ada lentera. Anak lempar tuh lentera, meledak, buah, kena keluar api gitu kan. Udah anak rame deh tuh. Rame lah pas posisinya dia merasa kaget, nyata aneh Banyak. nggak bertiga ya kan. Udah, koyok dah tuh orang tuh, 6 orang tuh. Posisi yang rombongan yang disangka anak poncol itu gitar tuh, gitar aneh ambil. Nah, aneh nggak tahu deh posisi anak-anak udah nyampe ke aneh, pokoknya aneh udah fokus lawan aja dulu ya kan. Anak mau datangnya kapan, yang penting gue lawan dulu. Udah aneh puter-puterin aja tuh gitar. Nyata ketan, ocoy kena gitarannya karena aneh puter-puterin ya kan. Udah karena semakin rame ya, yang polsus itu pada nyamperin, rame dah, udah kocar-kacir tuh yang ada di dalam stasiun tuh, karena kaget kali ya, nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Udah ada anak-anak yang teriak, weh udah mundur, bawa keluar, pancing keluar. Nah udah pas keluar dari gerbang gitu tuh, keluar dari stasiun itu, aneh nggak tahu posisi anak itu yang tahu ada sekitar 25 itu kok cuma dikit. Nggak tahu dari keluar gerbang kan ada yang ke kiri, ada yang lurus nih. Udah nih, aneh mah udah kayaknya lurus deh ikut, anak udah lurus semua nih jalan nih. Udah nggak merhatiin tuh siapa-siapa aja, anaknya yang ada yang ke kiri, yang ke kanan nih. Udah jalan sekitar berapa meter dari keluar gerbang stasiun itu, nyatanya dikejar nih sama warga, tukang beca lah. Oh ya nggak ngerti deh, pokoknya banyak yang ngejar dah, kayak mau ngelawan kita. Udah anak udah bang tanggung, jadinya ributin. Nah kebetulan memang posisi depan stasiun Tasikmalaya itu banyak umbul-umbul tuh. Jadi anak-anak yang nggak pada bawa barang, udah yang ada di depan mata kita aja udah umbul-umbul diangkat tuh, udah dijabain sama anak-anak tuh. Kayak perang Madangkara katanya. Rame juga tuh, hampir setengah jam itu. Banyak juga sih yang kebaca. Itu kejadiannya siang apa malam? Malam. Malam. Jam berapa Nyok? Sekitar jam 10 jam 11-an deh kalau nggak salah. Itu Jam 11-an. Jam 10 jam 11-an lah. Kayak gitu. Udah tuh ribut ada hampir setengah jam tuh, lama juga kan. Udah karena emang kalah dia kan, nggak ada perlawanan lagi. Karena emang dia ngelihat teriakannya aja seolah-olah kayak banyak gitu. Udah kita mundur, anak jalan nih. Jalan terus, ada perapatan nih. Nah anak bingung nih, ini kemana? Udah kita ke kanan. Udah ke kanan. Nah itu ngelewatin kayak perumahan gitu. Udah anak jalan. Tiba-tiba ada mobil nih, Jejang, Pansa apa gitu. Lewatin kita cuman pelan. Berhenti depan rombongan anak-anak nih. Pas anak-anak lewatin,
udah separuh anak-anak lewat di mobil itu tuh, keluar tuh yang di mobil ada sekitar 5 atau 6 orang tuh. Jangan gerak, anak-anak pada panik. Polisi. Udah anak-anak pada bingung. Ya udah pada mikirin dapetin diri sendiri ya kan. Mikirin diri sendiri. Udah, aneh ngeliat si Ocoy, "Pong, sini Pong, kita ke dalam. Udah, gue ikutin Ocoy deh tuh. Ikutin sama Ocoy, lari tuh. Jadi ada yang masuk dalam komplek. Jadi ada beberapa gang nih. Aneh masuk dari posisi mobil itu berhenti polisi datang itu, aneh lari masih lewatin gang pertama, aneh masuk ke gang kedua nih. Udah aneh Ocoy berempat deh tuh. Nah di masuk dalam gang itu ada beberapa gang juga nih. Aneh masih terus aja tuh. Udah ngeliat si Ocoy masuk ke dalam rumah nih. Masuk ke dalam rumah, kebetulan perumahan itu pagarnya dari kayak pohon yang rumput-rumput gitu tuh. Rumput Kayak gunting-guntingin. iya, yang sering gitu-gitu komplek tebel tuh kan, dibentuk-bentuk. Udah yang masuk dah tuh. Pasarnya lagi ngumpet tuh, aduh langsung masuk. Mungkin ngeliat gua masuk kali berdua sama Ocoy. Ternyata Yanu. Udah nih, aneh ngumpet deh tuh di pojokan tuh. Selang berapa menit, sekitar 10 menitan ya tuh. Wah, mobil nih patroli nih. Patroli yang apa? Tentara tuh. Apa Bimas apa Babinsa tuh? Babinsa ya kalau Abi itu ya. Koramil lah kali itu. Iya, kayak Koramil gitu. Malah mobil polisi nih. Nah, pas dengar suara rame, nah yang rumah tempat yang gua ngumpet ini keluar. Ada apa, Pak? Ini nih ada keributan. Tawuran dari Jakarta, ngomongnya begitu. Ada yang pada masuk ke komplek ini. Wah, saya nggak tahu kan itu kan. Aneh sih ngelihat dibuka pintu, cuman yang tuan rumah ini nih ngelihat apa enggak? Aneh diam ya kan. Pojokan lu ya? Pojokan. Nah si Ocoy ini napasnya udah nggak kuat. Rumah Coy, tahan Coy. Bisik-bisikan aja tuh sama Ocoy, Yanu. Udah takut dong, kita nyerang, jangan Coy, jangan. Dia bilang kayak gitu kan. Langsung nyerahin diri aja. Jangan Coy, habis jangan Coy, kita malah justru habis kalau habis gitu. Dia berdiri. Tuan rumah sama polisi itu ya memang ngobrol di depan pintu. Bukan pintu rumahnya, pintu yang pohon-pohon itu tuh. Agak jauh dah. Ngobrol. Ya. Ada yang lewatnya, saya nggak tahu. Makanya saya nunggu bisik-bisik di jalan pakai teriak-teriak begitu kan. Nggak ada. Ocoy bangun. Maaf Pak, saya bukan maling, jangan gebukin saya. Ngomong kayak gitu, udah akhirnya aneh diangkat tuh bertiga tuh, masukin ke mobil. Nah, ada salah satu anggota tentara, karena memang posisi kan dia kayak bangku yang kanan depan belakang gitu tuh, yang bangku kayak rumah sakit gitu. Ya, kanan kiri ini. Nah, aneh posisinya nggak duduk di bangku, jadi ada celah deh tuh, pojokin tuh. Yanu, Ocoy aneh. Aneh pas banget di tentara itu. Sundut aneh, muka aneh kayak Samsu, sampai Samsu itu baranya nempel di aneh. Paling gila ya. Udah aneh, wah. Coy gara-gara lu nih Coy, kita jadi ketangkep sampai kita bertiga doang ya kan. Udah nih. Nah, dari aneh ditangkap itu, mau keluar gang, ada lagi nih mobil polisi juga keluar dari gang. Oh banyak nih mobil. Jadi setiap gang dimasukin. Nah di keluarga itu ada yang ketangkap juga. Wah mudah-mudahan anak-anak kayak nih. Udah nih di jalan depan, gue di belakangnya tuh. Jadi konvoy nih. Itu ada angkot juga. Angkot juga ada berdiri. Ya itu polisi bukan, karena bukan pakaian dinas ya. Jadi dari tampang-tampangnya kayak polisi sih. Intelnya kali ya. Dan udah pada duduk begini nih. Mudah-mudahan anak-anak ini. Udah. Bawalah ke Polres Tasik deh tuh. Udah, pertama aneh ngelihat Buce, terus anak Sekay, sama si Boncek tuh bertiga tuh yang tetanggaan itu. Tangga lo ke Gap juga. Aneh tuh khawatir, mikirin tuh. Waduh nih kalau Boncek nggak ke gap gimana nih, sedangkan dia aja nih ngikut
memang nggak megang uang, aneh yang udah tenang aja kalau jangan anak budut mah, tos-tosan. nggak usah mikirin, yang penting lu apa penasaran lu hilang. Kalau sampai lu bisa ngikut, penasaran banget pengen ikut sama anak budut kayak gimana. Nggak ada duit, udah lu ikut aja, tenang aja. Udah tuh. Ya ngarepin sih dia ketangkep, maksudnya biar aman. Heeh. Ya kalau nggak ketangkapnya sama warga ya kan, Iya. apa-apaan yang kena ya kan. Udah tuh, sudah terus kita 15-an ada, enggak, yang ketangkep kalau nggak salah 13 orang. 13 orang. 13 orang, 8 orang ketangkep nih duluan. 6 orang, terus nyusul 3 orang lagi. Siapa tuh kok nggak ngerti itu saya aneh tuh bang. Udah habis lah berat Habis deh tuh. gulung. Habis gulung. Nah ada sekitar setengah jaman di dalam Polres, datang nih orang-orang Bandung yang ribut sama aneh nih. Waduh. Warga. Enggak, yang aneh anggap anak ponjol itu. Oh, Ternyata dia ditangkap juga. Oh, yang berenam itu. Heeh, yang berenam itu. Waduh bahaya nih kalau sampai ngapalin. Saksi. Heeh, Saksi. ngapalin aneh kacau nih. Ya kan karena waktu di Perbangi gue rombongan ngaku bukan rombongan gue yang ribut. Oh, kita alibinya. Jadi ada rombongan. Karena yang polisi tahu itu yang ribut ini ada rombongan cewek. Nah kebetulan rombongan gue ini nggak ada ceweknya. nggak ada ceweknya, karena itu ikut gerombolannya Hendra Mawan tuh yang nggak pada ke gap. Ya. Karena di saat pas ribut itu gerombolan Hendra nggak ada. Hendra ya pas udah bebas nih, udah keluar di rumahnya MTG lu ketemu lagi temen anak, cerita deh ke bawah Hendra. Memang posisi pas gue lagi ribut dia lagi di luar. Nah, lu tuh pas ada orang Bandung itu datang itu gimana tuh lo? Dimasukin ke ruangan nih, ruangan kanit nih. Yang ditarik 4 orang ke dalam ruangan tuh, Aneh, Ocoy, James, sama Ambon. 5 sama Buce. Enggak, berenam sama Boncek temen gua. Tanggal lo. Tangga gua kan Boncek, tangga gua baru gede tuh. Nah, Boncek ini disangka sama polisi ini gembongnya dah. Oh. Nah, jadi ketua yang rombongan anak-anak gue pada ketangkep, orang badannya gede kan. Lu ketua gengnya ya? Enggak pak, saya bukan pak. Ya udah. Ini siapa yang jadi anak Bandung itu kepengen gitarnya balik. Nah pas posisi lagi dikejar-kejar sama polisi itu ke dalam perumahan tuh, gitar masih gue bawa ya. Gitar masih gue bawa lah, gitar bagus ya kan. Coy ini gitar buang aja, jangan prong, bawa aja. Buat kalau anak-anak pada kumpul bisa ada Ya, gitar ya kan. Musiknya ada. Buat inventaris tempat dibugil katanya. Oh ya udah gue bawa. Nah pas gue ketangkap itu, gue pikir kan barbuk ya. Gue tinggalin aja tuh di rumah yang gue ngumpet itu. Gitu. Ya udah nih dari 6 orang ini, kira-kira siapa yang mulai dan yang ngambil gitar? Itu gue udah diam ya semua tuh. Tunjukin sama orang itu. Ini bukan. Nah, pas terakhir James lah yang tunjuk, dia ngambil. Bukan Pak, demi Allah, saya sumpah Al-Quran, saya nggak ngambil. Udah akhirnya karena anak bertahan ya kan, dengan cara yang biasa anak murid lakuin lah kalau ketangkap, jangan sepik deh kan. Ya bila aman itu, akhirnya udah anak Bandung suruh pulang. Nah kita ditahan. Nah kebetulan memang Kapolresnya itu dulu pernah dinas di Jakarta di Poncol. Jadi tahu lah anak budut. Udah akhirnya aneh disuruh istirahatin. Jadi pas masuk ke dalam ruangan, jadi nggak di dalam sel, di depan sel. Anak-anak pada udah tiduran letak gitu aja. Di jalur sel. Sel itu. Terus sekitar 15 menitan pas anak-anak habis diperbal ya kan, balik istirahat tiduran nih. Ada nih ngoceh-ngoceh aja nih si Buce. Nah si Buce ini masih basian boti. Ya kan ngobrol mulu sama anak Sky. Anak Sky yang ketangkap juga tuh anak Sky itu. Udah tuh tangkap.
Dia itu gara-gara bucih sama anak sekaya itu, jadi anak-anak yang lagi pada udah capek habis digulung, dibangunin. Jadi ada reserse nih, baru pulang. Kaget, nggak tahu ada anak, ini siapa nih? Ada temennya yang udah ada di situ, polisi. Biasa anak Jakarta bikin ulah di sini. Jadi itu anak lagi pada tidur nih. Untung posisi gue tuh tidurnya nggak tentang begini nih. Gue lagi tumpuran begini. Nah, anak begini kan kalau tidur ya kan. Jadi tuh dia jalan mau ke apa ya, ruangannya dia tuh anak-anak injek-injek sama dia tuh. Nah si Buce sama anak suka itu biasa masih basian. Sampai sempat ngomong sama aneh, gue masih ada 2 butir lagi. Lu gila ece, gue bilang buang lu bikin penyakit aja. Omongannya ditelan. Telan lagi tuh. Anjing prong pahit banget tuh, bego emang lu cek. Udah lu bisa lu bikin orang kesel aja lu. Ada masih ngocek kena boti kan. Akhirnya dipanggil tuh berdua tuh. Panggil sama yang reses yang baru datang itu ke ruangan. Wah gulung, wah ampun pak, mampus lu. Akhirnya anak-anak dibangunin semua. Bang semua berbaris. Ada berapa orang? 13 orang. Nah si Buce itu dia nggak tampar-tamparan sama anak-anak. Jadi yang 12 itu 2 orang nih tampar-tamparan. Nah gue masuk sama anak Sekai. Jadi berdua nih gambar-gambaran, wah, gue yang habis. Karena gue posisi gue sama anak Sekai. Nah anak Sekai sampai, wah, bego kalau gambar kayak gini. Gue contohin, wah, gue suruh, lu yang kenceng. Gak berani bang, udah kenceng. Bener-bener kenceng banget. Anjing anak Sekai, udah kayak gitu. Udah, selesai, disuruh istirahat lagi. Lagi ada istirahat, datang 2 orang nih. Udah, bangsat kau. Wah, siapa lagi? Dul sama Jos. Oh terakhir. Jadi banyak ketangkep nih yang lucu-lucu. Ya emang kalau yang lebih lucu sih, ya dua-duanya lucu nih. Si Jos sama Dul, dia ketangkap di dalam kamar mandi. Jadi warga memang tahu nih kalau ada yang masuk ke kamar mandi tapi gak keluar. Udah akhirnya ditungguin tuh sama warga sama polisi. Mungkin merasa udah lama, merasa aman kali ya. Si Jos keluar nih. Kalau Jos kan dia bisa bahasa Sunda ya. Udah tandanya aman. Udah aman. Nah pas Dul kan memang gagap ya. Ya ayo udah akhirnya curiga. Anggaplah dia berdua. Tangkap tuh berdua tuh ya. Tangkap juga berdua. Itu terakhir yang ketangkep dia Dul sama situ. Nah terus ada juga Jaka apa siapa itu anak pagi tuh. Kalau di kampung-kampung kan kalau ngambil uduk kan dia suka kayak di kolam gitu. Dia nyemplung dalam kolam itu. Renang. Iya. Dia keluar. Gini lagi. Mas keluar. Ayo naik kamu. Dia udah di sini. Siapa lupa tuh. Habis kayak gitu ceritanya tuh. Semua saudaraku
Nah, kalau ini kan versi anak-anak ketangkep nih. Kalau kata Hendra nih tadi nih, ini versi yang pada lolos nih. Versi yang pada lolos. Jadi, memang yang jadi permasalahan kan waktu lu ribut Itu di dalam stasiun. di stasiun itu kan lempar lentera itu Lentera, kan. Udah aja si Prong lempar lentera tuh Gel tadi Gel. Terus si Buce ketangkep nih. Si Buce ketangkep sama Polsus. Akhirnya Polsus itu gue cabut golok aja katanya. Gue cabut golok tapi gue masih ada sarungnya. Kata Hendra, gue babat tapi nggak kenapa-napa sih karena masih ada sarungnya gitu loh. Nah si Jos nih, mau Jos disikat, kena dadanya tuh Polsus itu. Jadi emang ada salah satu Polsus yang sempat kena tebas tuh sama anak-anak. Nah itu krusial tuh di situ, ribut. Dan gue ingat pesan bokap gua nih. Ini kata Hendra nih. Kata Hendra nih versi yang lolos ya nih, bukan versi yang kegap. Wah, gue suruh jagain Rini nih. Akhirnya Hendra mundur. Hendra mundur, balik lagi ke stasiun. Nah, dia ngeliat adik gue nih, si Rini nih. Sendirian, katanya. Duduk sama Keril 2, katanya. Rin, Bra, katanya. Yaudah, lu bawa Keril ini, gue juga bawa Keril ini, katanya. Jalan-jalan, ikut gue, katanya. Nah, gue ada cewek, Yuni sama Rizky. Gitu. Ada Yuni sama Rizky. Udah, sini. Sini, ikut gue. Nah, ada satu tuh, Ompong. Ompong ada, katanya Ompong. Ikut nih, si Pongki nih. Akhirnya mereka berlima nih. Mereka berlima, nyebrang tuh. Dari stasiun, mereka nyebrang ke arah keluar sana. Nah, di dalam sana itu, pas masuk perkampungan itu, ada anak buduknya tuh. Almarhum Jin, tuh. Terus si Bejo, anak-anak, tuh, anak-anak pagi tuh. Ada tuh, mereka tuh, dipanggil. Sini. Kita suruh masuk tuh rumah itu tuh. Masuklah. Lalu di dalam udah anak buduknya tuh. Wah, lu di sini lu ngumpet lu. Hendra, ngumpet. Tadi gue sebelumnya ngeliat lu, Ndra, katanya. Dia bilang jangan dipanggil. Nanti kepenuhan. Karena rumahnya kecil. Kalau dipanggil semua, jadi penuh nih. Karena sempit itu rumah dan udah nggak kondusif. Akhirnya gue cabut nih, Gel. Ceweknya ini gue ajak sama gue, sama Pongki itu. Jadi gue mencar sama yang di dalam rumah itu. Nah, punya singkat cerita yang di dalam rumah itu pulang pagi mereka. Pulang pagi deh tuh. Jam 8 mereka pulang. Nah, gue nih naik angkot. Naik angkot ya. Gue naik angkot, di sweeping gue. Iya benar, Rizky pernah cerita tuh. Di sweeping, berhentiin angkot gue. Ditanya, kalian mau kemana? Mau pergi apa mau pulang? Katanya. Mau pergi Pak. Mau kemana emangnya? Mau ke Galunggung. Gitu. Dia speaknya seperti itu sih. Oh, lebih baik nggak usah katanya. Dan kalian pulang aja sana katanya. Karena tadi ada terjadi keributan nih anak Jakarta. Tapi mereka mencari cewek 3, cowok 2 gitu. Nah di dalam itu dilihat sama polisi itu kan di center-centerin tuh mereka tuh. Center-centerin. Nah si Rizky ini kan rambutnya pendek nih. Tomboy. Ya ada kan tomboy. Dia kan pakai sweater juga terus kupluknya dinaikin. Nah, sangkait polisi si Rizky ini laki. Ada nih, tapi cewek 2, cowok 3. Gitu. Nah, bukan lolos. Nah, mereka kan nyari kan cewek 3, cowok 2. Ternyata ini ceweknya cuma 2, cowoknya 3. Oh, bukan ini. Lolos lah, suruh jalan. Nah, ada yang lolos juga rombongannya Complong. Complong sendiri dia. Complong ada, tadi gue minta informasi dari Complong, gue lari katanya. Gue lari, kan udah pada krusial tuh. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Jadi emang udah dadek kena masa bodoh. Karena gue masuk kalang-alang kata dia. Dia masuk kalang-alang, sekitar berdua atau bertiga tuh Gel. Nah dia subuh. Sampai ketiduran itu ngumpet tuh. Jadi mereka saking takutannya untuk keluar, ketiduran lah di alang-alang itu. Pas subuh baru mereka bangun,
ke stasiun lagi. Hmm. Tadi juga Comprong ada telepon juga. Jadi emang kisah ini real. Kisah ini kisah nyata, kisah yang benar-benar Terjadi, menjadi suatu nostalgia tragedinya di Tasik. Nah, akhirnya Comprong pulang, nah akhirnya pada ngumpul lagi lah di rumah gua. Dia juga pulang pagi loh, katanya si Siang jam 10 lah ya dikeluarin lah, katanya jam mau 11. suruh nonton bola dulu ya. Ya, Jadi di Tasik itu ada polisi-polisi itu lagi pada ngadu bola nih antara polsek-polsek ya. bukan bola, poli kalau nggak salah. Poli ya? Poli. Oh poli. Jadi lu disuruh Ah. jadi supporter, Supporter nonton dulu dah. nonton dulu. Nah akhirnya ada ngumpul lah di rumah gua. Nah baru di rumah gua pada cerita lah mereka gitu, bla 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 bla. Dan ada gua juga di situ gitu dengerin ya. Makanya gue kadang-kadang kalau ikut anak-anak itu, kalau gue lihat dia orang yang pada jalan nih, aduh bener masalah gitu. Nah, tetangganya dia ini si bocek Bocek. ini emang pengen penasaran nih sama anak budut. Akhirnya benar-benar masalah jadinya itu ketangkep. Nah itulah cerita dari narasumber gua Prong, yang memang sih banyak permintaan sih dari kemarin-kemarin tuh supaya hadirkan si Prong dan juga tolong ceritain dong yang di Galunggung Tasik gitu. Nih semua permintaan netizen atau lanang lening gue penuhin. Yaudah oke Prong, Oke, siap bang. thank you nih udah hadir di Casibo Channel. Yang kedua nih bang ya. Yang kedua ceritanya ya, maksudnya Ikut di Kasibo. Casibo. Kalau lu mau udah ketiga, Kasibo. udah gue inget. Nanti ada lagi cerita lagi nih si Prong nih yang keempat, ya dengerin, jangan sampai lewat. Oke, pantengin terus di Casibo Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menakutkan, lebih seru lagi dan cerita nostalgia. Pokoknya pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.